Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran matematika Mantiga Palembang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kedudukan atau posisi dari suatu titik dan garis terhadap lingkaran. Oke, kita mulai. Jadi di sini kita akan membahas hubungan dari suatu lingkaran dengan suatu titik dan garis. Kita mulai dari titik dulu. Jadi kalau seandainya ada titik, jadi di sini ada titik di sini titik A itu H, K. Jadi yang namanya titik di sini H, K ini bukan berarti titik itu H, K ini cuma sebagai permisalan aja. Jadi misalnya titik itu 1,2, 2,5, 3, T kayak itu dengan suatu lingkaran. Nah, lingkaran di sini saya ambil bentuk umum dari suatu lingkaran ya. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka cara mencari posisi titik terhadap lingkaran, langkah pertama substitusikan dulu titik ini ke lingkaran. Artinya substitusikan titik ini ke lingkaran, kan yang namanya titik X, H, K di sini. Jadi yang namanya titik H, K di sini kan yang namanya titik berarti ini nilai X, ini berarti nilai Y. Nah, substitusikan titik ini ke lingkaran, artinya X ini diganti dengan H, K ini diganti dengan Y. Substitusikan ke sini, maka setelah disubstitusikan maka akan dapat hasilnya. Kita misalkan di sini hasilnya itu sama dengan K ya. Jadi hasilnya ini kita misalkan sama dengan K. Jadi kalau seandainya hasilnya itu ternyata kurang dari 0 atau negatif, K di sini merupakan hasilnya. Jadi kalau seandainya hasilnya di sini kurang dari 0 atau negatif, maka titik itu berada pada dalam lingkaran. Jadi dianya posisinya berada di dalam lingkaran. Jadi ini berada di dalam lingkaran. Jadi kalau digambar kira-kira seperti itu. Tapi kalau seandainya hasilnya K di sini hasilnya sama dengan 0, maka titik itu berada pada lingkaran. Jadi di sekitar keliling lingkaran ini. Jadi titik itu berada pada lingkaran. Tapi kalau hasilnya itu ternyata lebih dari 0, maka titik ini berada di luar lingkaran. Jadi ini lingkaran, titik ini di luarnya. Bisa di sini, pokoknya dia berada di luar lingkaran. Ini titik ini berada di luar lingkaran. Seperti itu. Jadi langkah pertama substitusikan aja titik itu ke lingkaran. Lihat hasilnya. Kalau kurang dari 0 berarti di dalam, kalau sama dengan 0 berarti pada lingkaran, kalau lebih dari 0 berarti di luar lingkaran. Oke, kita mulai. Contoh yang pertama itu coba dibuka buku paketnya halaman 151 ya, bagian contoh soal nomor 6. Katanya di sini tanpa menggambar lingkaran pada bidang kartesius, tentukan posisi titik AB. AB-nya di sini sudah diketahui, titik P-nya di sini 23 min 1,6 kayak gitu ya, terhadap lingkaran. Oke, coba kita kerjakan dulu. Kita coba kerjakan yang A. Yang A di sini katanya posisi titik 2,3 artinya X-nya 2, Y-nya 3. Nah, terhadap lingkarannya di sini X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 8. Nah, tadi gimana tadi? Langsung aja substitusikan titik ini ke lingkarannya. Jadi kalau kita substitusikan berarti X-nya diganti 2 kuadrat ditambah Y-nya di sini 3 ya, berarti 3 kuadrat sama dengan 8. 2 kuadrat berapa? 4 ditambah dengan 9. Ini plus 8 pindah ke sini, min 8 terhadap 0 ya. 4 ditambah 9 berapa? 13 ya, 13 dikurang 8. 13 dikurang 8 berarti jawabannya 5 ya. Berarti ini hasilnya 5 terhadap 0. Nah, 5 ini lebih dari 0 apa kurang dari 0? Berarti lebih dari 0. Berarti hasilnya ini lebih dari. Berarti hasilnya lebih dari 0. Kalau hasilnya lebih dari 0, maka posisinya di sini apa? Titik berada di luar lingkaran.
Jadi dia berada di luar lingkaran. Oke, lanjut yang B. Yang B itu posisi titik min 1,6, berarti ini nilai X, ini nilai Y terhadap lingkaran. Lingkarannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 40. Substitusikan titik ini ke lingkaran, berarti min 1 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat min 40 sama dengan 0. Ini pindahin ya, min 1 kuadrat berarti 1 ditambah 36 ya, dikurang dengan 40 terhadap 0. Kita cari posisinya, 1 ditambah 36, 37. 37 dikurang 40 berarti min 3. Min 3 terhadap 0. Ternyata min 3 itu kurang dari 0. Karena kurang dari, hasilnya kurang dari 0, maka titik ini berada di dalam lingkaran. Lanjut yang C. Yang C itu katanya posisi titik P akar 3, min 1 terhadap lingkaran. Jadi lingkarannya di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Yang namanya titik berarti ini X, ini Y. Substitusikan, X-nya diganti dengan akar 3 kuadrat ditambah Y. Y-nya berapa di sini? Min 1. Berarti min 1 kuadrat, langsung pindahin, plus 4 pindah ke sini jadi min 4 terhadap 0. Akar 3 dikuadratin 3 ditambah min 1 dikuadratin 1 ya, dikurang 4 terhadap 0. 3 ditambah 1 4, 4 dikurang 4 berarti 0. Maka hasilnya ini sama dengan, benar ya, 0 sama dengan 0. Kalau sama dengan berarti titik ini berada apa? Pada posisinya terhadap pada lingkaran. Titik ini berada pada lingkaran atau di sekeliling lingkaran itu. Oke, kita lanjut. Lanjut soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini ada di halaman 153 ya. Jadi kita coba kerjakan dulu. Ini ada di halaman 153. Jadi katanya tentukan batasan nilai T untuk setiap pertanyaan berikut. Yang A di sini saya ambil yang A, titik akar 3, T berarti namanya titik, berarti ini nilai X, X-nya min akar 3, Y-nya berarti T, terletak di dalam lingkaran. Nah, tadi apa kalau di dalam lingkaran? Berarti hasilnya harus kurang dari 0 ya. Jadi langkah pertama kalau kita jawab di sini langsung substitusikan aja titik itu ke lingkaran. Oke, kita coba substitusikan titik ini ke lingkaran. Berarti masukkan X-nya min akar 3, berarti ini jadi min akar 3 kuadrat ditambah Y, Y-nya sama aja dengan T. T kuadrat pindahin ke sini min 12 karena posisinya di dalam, berarti kalau di dalam maka hasilnya harus kurang dari 0 ya. Min dikuadratin jadi plus, akar 3 dikuadratin jadi 3 ya. 3 ditambah T kuadrat min 12 kurang dari 0. Berarti T kuadrat min berapa ini? 9 ya. Min 9 kurang dari 0. Ini difaktorkan jadi apa? T plus 3 dikali dengan T min 3 kurang dari 0. Ingat pemfaktoran yang ini kan kalau ada A kuadrat min B kuadrat, ini cenderung difaktorkan jadi apa? A plus B dikali dengan A min B. Berarti kalau T kuadrat min 9, T kuadrat bentuk kuadrat dari T dikuadratin, dikurang 9 bentuk kuadrat dari 3 dikuadratin. Berarti anggap ini A, anggap ini B, maka difaktorkan jadi T plus 3 dikali dengan T min 3. Berarti dapatlah di sini T plus 3 anggap sama dengan 0. Berarti T itu sama dengan min 3, atau T min 3 anggap sama dengan 0, berarti T itu sama dengan 3. Kalau kurang dari, ingat kalau kurang dari berarti variabelnya letakkan di tengah. Nah, pakai tanda aja ini. Tanda seperti ini, yang kecil letakkan di sini, yang besar letakkan di sini. Siapa yang kecil antara min 3 sama 3? Berarti min 3, yang besarnya berarti 3. Nah, inilah jawabannya. Tapi kalau posisinya gini, T plus 3 dikali dengan T min 3 lebih dari 0. Ini kan dapatnya T sama dengan min 3 atau T sama dengan
3. Kalau lebih dari, ini kan pertidaksamaan ya, belajar waktu kelas 10 kemarin. Kalau lebih dari pasti dipisahkan oleh tanda atau, jadi tidak usah lagi pakai garis bilangan. Yang kecil letakkan di sini, yang besar letakkan di sini. Siapa yang kecil antara dua buah ini? -3. Yang besar berarti 3. Nah, ini untuk tanda yang lebih dari, seperti itu. Oke, lanjut. Buka lagi buku kalian di halaman 173, itu soal nomor 1 ya, halaman 173 soal nomor 1 bisa dibuka. Ini ada di halaman 173 soal nomor 1. Jika titik -5, K yang namanya titik berarti ini nilai X, ini berarti nilai Y. Terletak pada lingkaran, tentukan nilai K. Kalau terletak pada lingkaran maka hasilnya harus sama dengan 0. Langsung substitusikan ke lingkaran. Berarti diganti aja lingkarannya langsung ya. X kita berapa di situ? -5 kuadrat ditambah dengan Y kita siapa di sini? K. Berarti K kuadrat ditambah dengan 2X. X kita di sini berapa? -5 Y kita di situ K -21. Karena terletak pada lingkaran maka hasil ini harus sama dengan 0. Berarti -5 dikuadratin 25 ditambah dengan K kuadrat, 2 dikali -5 berarti -10 ya. -5K -21 sama dengan 0. Jadi buat dalam bentuk persamaan kuadrat, berarti K kuadrat dikurang dengan 5K. 25 dikurang 10 berapa? 15 ya. 15 dikurang 21 berapa? 15 dikurang 21 berarti jadi -6 sama dengan 0. Oke, faktorkan, bisa faktorkan ya. Berarti kalau difaktorkan K kuadrat perkalian antara K sama K menghasilkan K kuadrat. Terus cari dua bilangan yang dikalikan 6. Kalau dikalikan 6, kalau dikurangkan hasilnya 5. 6 itu perkalian 2 kali 3. Benar, 2 kali 3 6. Tapi kalau dikurangkan 2 sama 3 itu 1, bukan 5. Ini kan yang diminta 5. Berarti cari lagi perkalian 6. Berapa perkalian 6 itu? 1 dikali 6. Kalau dikurangkan 5 kan? Supaya dapat -5 di sini otomatis ini jadi plus, ini jadi min. 1 dikali K berarti 1. 1 dikali 1 ini 1 ya. 1 dikali 6 itu 6. 1 dikurang 6 itu -5. Berarti dapatlah K plus 1 sama dengan 0. Berarti K sama dengan -1. Atau K -6 sama dengan 0. Atau jadi K sama dengan 6. Jadi jawabannya -1 atau 6 ini ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Berikutnya, materi berikutnya kita akan membahas hubungan antara garis. Jadi garis di sini saya ambil bentuk umum garis. Kalau seandainya garisnya belum jadi Y sama dengan, kamu ubah dulu dalam bentuk Y sama dengan ya. Y sama dengan MN plus N dan terhadap lingkaran. Lingkaran ini saya ambil bentuk umum lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sekali lagi, kalau garisnya belum dalam bentuk Y sama dengan seperti ini, kamu ubah dulu dalam bentuk Y sama dengan. Nah, seperti apa? Sama seperti titik tadi. Berarti langkah pertama mencari hubungan garis terhadap lingkaran, kamu substitusikan garis ini ke lingkaran. Jadi substitusikan garis ini per ke lingkaran sehingga terbentuklah persamaan kuadrat seperti ini. Jadi sampai dia terbentuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Setelah terbentuk persamaan kuadrat itu kamu cari nilai diskriminan. Tahu ya nilai diskriminan ya? Jadi setelah terbentuk persamaan kuadrat maka kamu disuruh mencari nilai diskriminan. Tahu diskriminan? D. D itu rumusnya apa? D itu rumusnya B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat min 4AC. Ini rumusnya di D. Makanya harus dibuat dalam bentuk persamaan kuadrat karena kita disuruh mencari nilai D. B itu di depan X, min 4A itu di depan X kuadrat, C itu konstanta.
Nah, apa yang terjadi di sini ada 3 kemungkinan terjadi. Jika D itu katanya lebih dari 0, jika D lebih daripada 0, maka garis itu akan memotong lingkaran di 2 titik seperti ini. Jadi ini titik potong yang pertama, ini titik potong yang kedua. Jadi garis akan memotong lingkaran. Kondisi kalau D lebih dari 0 ya. Kalau D sama dengan 0, garis ini bukan memotong tapi cuman menyinggung lingkaran di satu titik. Nah, ini jadi titik singgungnya. Jadi garis ini akan menyinggung lingkaran kalau D-nya sama dengan 0. Sekarang kalau D-nya kurang dari 0, diskriminannya bernilai negatif, maka garis ini tidak memotong ataupun menyinggung lingkaran, jadi berada di luar lingkaran. Jadi garis ini tidak memotong ataupun menyinggung lingkaran. Jadi posisinya jauh terhadap lingkaran, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lihat soalnya. Soalnya bisa dibuka di buku kalian halaman 181 ya. Bisa dibuka di halaman 181. Ini ada di halaman 181. Selidiki kedudukan garis ini, garis di bawah ini terhadap lingkaran. Nah, garisnya sudah dalam Y sama dengan terhadap lingkaran ini. Tadi gimana cara mengerjakannya? Langkah pertama, substitusikan dulu garis itu terhadap lingkaran. Jadi kita akan membuatnya ke dalam bentuk kuadrat. Plus 1 sama dengan 0. Oke, substitusikan garisnya Y sama dengan 3X plus 2. Ini kan sudah dalam Y sama dengan. Sudah aman. Misalnya kamu ketemu garisnya 2X ditambah Y plus 5 sama dengan 0. Ini kan bukan dalam bentuk Y sama dengan. Berarti kamu ubah. Y sama dengan plus 2X pindah ke sini jadi min 2X plus 5 pindah ke sana jadi min 5. Nah, jadi dalam bentuk Y sama dengan dulu garisnya. Substitusikan garis ke lingkaran. Berarti ini jadi X kuadrat ditambah Y-nya ganti. Berarti Y-nya itu sama aja dengan 3X plus 2 kuadrat ditambah lagi dengan 4X dikurang Y. Y-nya ganti lagi dengan 3X ditambah dengan 2 ditambah dengan 1 sama dengan 0. X dikuadratin berarti X kuadrat ditambah ini berapa ini? 3X plus 2 kuadrat. Jadi kalau 3X plus 2 kuadrat bukan 3X dikuadratin jadi 9X kuadrat ditambah 2 dikuadratin 4. Bukan, ini salah besar ya, kayak itu. Ini bukan, ini salah. Jadi gimana? Masih ingat kan waktu SPMP penarikan kuadrat, kalau ada A plus B kuadrat ini dijabarkan jadi apa? A kuadrat plus 2AB ditambah dengan B kuadrat ya. Kalau seandainya ada A min B kuadrat berarti A kuadrat min 2AB ditambah dengan B kuadrat. Berarti ini A kuadrat ini dikuadratin. Berapa ini dikuadratin? 9X kuadrat ditambah 3X dikali 2 berapa? 6X kali lagi dengan 2 karena posisi di sini 2AB rumusnya ya. Berarti 3X dikali 2 6 dikali 2 berarti 12 12X ditambah ini dikuadratin 2 dikuadratin 4 ditambah lagi dengan 4X. Nah, ini kali ke dalam. Berarti ini jadi min 3X ini kali ke dalam. Berapa ini? Min 2 ditambah 1 sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah 9X kuadrat, kalau nggak ada angka artinya ini ada 1 ya. X kuadrat ditambah 9X kuadrat berarti jadi 10X kuadrat. 12 yang X-nya 12 ditambah 4 16 ya, 16X. 16 dikurang 3 16 dikurang 3 berarti 13 ya, plus 13X. 4 dikurang 2 ditambah 1 berarti 3 plus 3 sama dengan 0. Nah, sudah terbentuk persamaan kuadrat. Habis itu gimana? Habis itu kamu cari nilai diskriminan D. D tadi rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Cari. Berarti D sama dengan B. B itu nilai di depan X ini. Berarti 13 kuadrat min 4 dikali A atau depan X kuadrat 10
dikali C. C-nya berapa C-nya? C-nya konstanta 3. Berarti 13 kuadrat itu 169 ya, dikurang 4 dikali 10 berapa? 40. 40 dikali 3 berarti 120. Maka nilai D-nya itu sama dengan berapa ini? 169 dikurang 120, berarti jawabannya 49. Nah, ternyata nilai D-nya ini lebih dari 0. Apa yang terjadi kalau lebih dari 0? Posisinya tadi, kalau lebih dari 0 tadi berarti garis memotong lingkaran ya. Jadi hubungannya garis ini akan memotong lingkaran karena D-nya lebih dari 0. Seperti itu. Oke, lanjut. Soal ini ada di halaman 184 nomor 14 ya. Coba dibuka bukunya, halaman 184 nomor 14. Jadi ini ada di halaman 184. Sekarang katanya garis X plus Y sama dengan 2 menyinggung lingkaran. Nah, ini kata menyinggung. Tadi syarat menyinggung apa? D sama dengan 0 ya. Lingkaran ini yang menjadi pertanyaan, tentukan nilai N. Gimana tadi kalau misalnya hubungan garis terhadap lingkaran? Langkah pertama substitusikan dulu garis itu ke lingkaran. Tapi ingat lingkarannya apa di sini? X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang dengan 6X dikurang dengan 2Y ditambah dengan N sama dengan 0. Tapi garis ini belum jadi bentuk Y sama dengan, maka kamu ubah dulu. Kan garisnya X plus Y sama dengan 2. Berarti Y sama dengan berapa? 2 plus X, pindah ke sini jadi min X. Nah, kan udah dalam bentuk Y sama dengan. Nah, baru substitusiin. Berarti X kuadrat ditambah Y. Y itu sama dengan apa? 2 min X kuadrat dikurang dengan 6X dikurang dengan 2 Y. Y itu substitusikan, Y itu sama aja dengan 2 min X ditambah dengan N, nilainya sama dengan 0. Berarti ini jadi X kuadrat ditambah 2 min X kuadrat. Ini kuadrat, 2 kuadrat 4, tanda kurang, taruh kurang, 2 dikali X, 2X dikali lagi dengan 2. Berapa jadinya? 4X ditambah ini dikuadratin, X dikuadratin berarti X kuadrat dikurang dengan 6X. Nah, ini kali ke dalam. Berapa ini kalau dikalikan? Min 4, min ketemu min di sini jadi plus ya, plus 2X ditambah dengan N, nilainya sama dengan 0. X kuadrat ditambah X kuadrat berarti 2X kuadrat. Min 4X min 6X berarti apa? Min 10X ya. Ini kan sama-sama X. Min 4X min 6X min 10X. Min 10 ditambah dengan 2 berapa? Min 10 ditambah 2 berarti min 8 ya. Berarti min 8X. Nah, ini ada yang habis ya. Siapa yang habis di sini? 4 dikurang 4. Nah, habis ya. Jadi tinggal berapa konstanta kita di situ? Berarti konstanta kita di situ tinggal N ya. Plus N, nilainya sama dengan 0. Oke. Sekarang katanya menyinggung, syarat menyinggung tadi D sama dengan 0. D itu apa tadi? D tadi B kuadrat min 4AC, nilainya sama dengan 0. B itu siapa? B itu di depan X. Siapa depan X kita di sini? Min 8. Berarti min 8 kuadrat min 4 dikali A atau di depan X kuadrat 2 dikali C. C nya berarti N, nilainya sama dengan 0. Min dikuadratin jadi plus, 8 dikuadratin 64 dikurang 4 dikali 2 berarti 8N, nilainya sama dengan 0. Lanjut ke sini. Berarti lanjut ke sini ya. Berarti min 8N sama aja dengan plus 64, pindah ke sono jadi min 64. Berarti N itu sama aja dengan min bagi min jadi plus, 64 dibagi 8 jadi 8 ya. Berarti dapatlah N itu sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah A. Oke, cukup sekian pembahasan materi tentang posisi titik dan garis terhadap lingkaran. Seperti biasa setelah ini bakal ada kuis.
tetap semangat walaupun belajarnya masih dalam kondisi daring. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.